yang kami hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pengen kayak Ustaz Misbah tuh ngajari kita itu, Bang. Pagi hari yang cerah dan indah ini di tanggal 21 dari bulan Rajab 1447 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bisa bermuajahah, sama-sama kita bisa bertolabul ilmi online apa? Online di salah satu tempat yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah karena kita dimudahkan untuk bisa mendapatkan amal-amal terbaik, afdhalul ibadah ba'dal fardhu thalabul ilmi, seutama-utama ibadah setelah ibadah yang fardu adalah kita bertolabul ilmi. Karena ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nikmat yang sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu yang kami hormati, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, kita sudah berada di bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 12 bulan, Allah memilih 4 bulan yang dimuliakan. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Bulan yang ke-11 Dzulqa'dah, bulan yang ke-12 Dzulhijjah, dan bulan yang ke-1 Muharram. Kemudian yang terpisah adalah bulan kita saat ini, yaitu bulan Rajab. Kenapa kok ada yang dipilih menjadi bulan Ashhurul Hurum? Kenapa kok tidak? Nah, ini adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabb kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhak untuk menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Begitu pula Allah juga berhak untuk memilih yang Allah pilih. Dari 12 bulan dipilihlah 4 bulan yang Allah muliakan. Dari sekian banyak manusia, Allah memilih 240.000 nabi yang Allah utus di atas muka bumi ini. Dari 240.000 nabi, Allah pilih 315 rasul. Karena rasul pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Dari 315 rasul, Allah memilih 5 rasul yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi, ulul azmi. Ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Dari 5 rasul ulul azmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi penghulu para nabi dan rasul. Karenanya Bapak Ibu, bulan yang dimuliakan oleh Allah disebut juga dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang disucikan, karena diharamkan berperang di dalamnya dan juga diharamkan perbuatan zalim. Sebenarnya bulan Rajab terkhusus Bapak Ibu
memiliki banyak pelajaran karena memiliki banyak sejarah penting. Al-ahdas at-tarikhiyah fi syahri Rajab, banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang sangat penting terjadi di bulan Rajab. Mulai dari sebelum hijrah, ibunda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah, mulai mengandung Rasulullah di bulan Rajab dalam satu riwayat. Kemudian peristiwa yang sangat besar berkaitan dengan akidah umat Islam, yaitu Isra Mi'raj, dalam sebuah riwayat juga disebutkan terjadi di bulan Rajab, 27 Rajab. Bahkan kemudian di tahun 2 Hijrah terjadi peristiwa yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang tahwilul kiblah, perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian di tahun 9 Hijriah terjadi peristiwa Perang Tabuk. Rasulullah SAW bahkan saat itu saking pentingnya beliau terjun langsung dalam Perang Tabuk sampai beliau tidak berangkat untuk haji di tahun 9 Hijriah. Padahal haji disyariatkan sudah ada sejak tahun 9 Hijriah. Saking sibuknya di Perang Tabuk sehingga beliau mengutus Abu Bakar untuk berangkat haji. Sehingga Rasulullah SAW baru melaksanakan hajinya di tahun 10 Hijriah, sekaligus merupakan haji wada, perpisahan beliau, karena 11 Hijriah Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih banyak sekali berbagai peristiwa penting, seperti penaklukan Damaskus juga terjadi di tahun 14 Hijriah di bulan Rajab. Setelahnya ada perang Yarmuk juga terjadi di tahun 15 Hijriah di bulan Rajab. Ya. Kemudian penaklukan Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi juga terjadi di bulan Rajab. Kemudian Bapak Ibu, sejarah sangat penting, sangat banyak. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz wafat di tahun yang sudah berlalu sangat panjang, terjadi juga di bulan Rajab. Imam Syafi'i juga wafatnya di bulan Rajab. Intinya Bapak Ibu, bulan Rajab ini memiliki banyak sekali sejarah penting. Kalau Isra Mi'raj sudah sering kita dengar, maka kesempatan singkat ini coba kami akan sama-sama kita bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk berpindah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tidak ada yang paling membuat orang Yahudi iri kepada umat Islam kecuali 4 hal. Satu, orang Yahudi iri kepada umat Islam karena umat Islam memiliki syariat salam, menyebarkan salam. Yang kedua, orang Yahudi iri kepada umat Islam karena umat Islam memiliki ucapan amin setelah surah Al-Fatihah. Orang Yahudi iri kepada umat Islam karena umat Islam memiliki hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan.
Kemudian orang-orang Yahudi juga iri kepada umat Islam karena umat Islam memiliki Ka'bah sebagai kiblatnya. Peristiwa itu terjadi di tahun 2 Hijriah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali beliau sering menengadahkan wajah beliau ke langit. Bapak Ibu, di antara salah satu sunnah yang perlu kita amalkan dari Rasulullah itu di pagi hari, ya, setelah bangun, ya, beliau berzikir kepada Allah. Kemudian diantaranya juga membaca akhir dari surah Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya. Itu beliau memandang ke arah langit, Bapak Ibu. Langit itu luas. Langit itu luas. Kalau bumi kan sempit. Ya. Tidak pernah terjadi kesempitan di langit. Kalau hati kita sempit, lihatlah langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Berkali-kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menengadahkan wajah beliau yang mulia ke langit untuk menunggu datangnya wahyu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon petunjuk kepada Allah tentang arah kiblat. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, dalam satu riwayat sholat duhur di Bani Salamah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan perintah untuk fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian Rasulullah berpindah arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa. Kalau di Madinah berarti Rasulullah menghadap ke utara. Kemudian diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram, berbalik ke arah selatan, 180 derajat muter sholatnya. Kemudian baru sholat asarnya di Masjid Nabawi, sudah berganti ke arah selatan. Kemudian subuh harinya di Masjid Kuba, kemudian sudah berganti perpindahan kiblat. Bapak Ibu yang kami hormati, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini peristiwa penting karena berkali-kali orang-orang Yahudi ingin menggagalkan. Berkali-kali ingin menggagalkan. Kenapa Bapak Ibu Rasulullah kok ingin memohon petunjuk kepada Allah tentang kiblat? Bukankah selama ini Rasulullah sudah menghadapkan wajah beliau dan kaum muslimin ke arah Masjidil Aqsa? Apa yang salah dengan Masjidil Aqsa? Tidak ada nabi kecuali menginjakkan kaki di masjid tersebut. Pernah menginjakkan kaki di masjid tersebut. Masjid yang mulia. Tapi kenapa kok Rasulullah ingin diberikan petunjuk yang lain? Rupa-rupanya Bapak Ibu, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkenan apabila dituduh ikut-ikutan orang Yahudi. Itu kan Muhammad ikut-ikutan kami, ikut-ikutan menghadap ke Masjidil Aqsa. Bahkan dalam semua episode kehidupan Rasulullah, beliau paling tidak senang sikapnya, pola pikirnya, hidupnya kalau sama dengan orang Yahudi. Masih ingat Bapak Ibu tentang puasa Tasu'a, puasa 9 Muharram yang menjadi sunnah hamiyah, karena Rasulullah sudah bercita-cita, la in ishtu ila amil mukbil, kalau tahun depan saya masih hidup, la in baqitu ila amil mukbil,
la asumanna tasi, saya akan berpuasa juga di tanggal 9 Muharram. Kenapa? Karena di tanggal 10 Muharramnya Rasulullah dapati orang-orang Yahudi juga berpuasa. Kenapa kok orang-orang Yahudi ini berpuasa? Karena ini hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Maka mereka menghormati Musa dengan cara berpuasa. Rasulullah mengatakan bahwa aku lebih berhak untuk menghormati saudaraku Musa daripada kalian. Maka Rasulullah memerintahkan agar kita menyelisih orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Jadi puasanya bukan hanya tanggal 10 Muharram saja, tapi juga tanggal 9 dan 10. Akhirnya Bapak Ibu, peristiwa besar terjadi. Setelah kaum muslimin berbulan-bulan menghadapkan wajahnya ketika sholat ke Masjidil Aqsa, berubah ke Masjidil Haram. Orang Yahudi tidak tinggal diam Bapak Ibu. Bagaimana ingin menggerogoti akidah umat Islam. Umat Islam itu gimana sih? Kok tidak konsisten? Kiblatnya kok pindah-pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Memang yang benar yang mana? Ini pertanyaan jebakan orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Nanti kalau dijawab yang benar adalah Masjidil Haram, oh berarti kemarin kalian salah dong sholatnya. Kalau ibadah yang paling inti, yang paling besar, yang akan dihisap pertama kali saja bisa salah arah, bisa salah syariat, maka bisa jadi syariat-syariat yang lain juga salah. Wah, ini Yahudi berusaha untuk memgoyahkan keimanan umat Islam dengan bermain logika. Kemudian kalau kita jawab, oh yang benar Masjidil Aqsa. Wah, kalau begitu kalian juga salah sekarang. Kok tidak konsisten? Kok berubah-ubah? Yang benar yang mana? Tolong jelaskan, Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, para sahabat itu dulu tidak bingung ketika dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan logika seperti itu. Mereka menjawab dengan tenang, kullun min indi rabbina. Semua itu datang dari Allah. Menghadap ke Masjidil Aqsa adalah benar, karena awalnya Allah perintahkan umat Islam dalam sholatnya untuk menghadap ke Masjidil Aqsa, sampai turun perintah agar berpaling menghadapkan ke Masjidil Haram. Maka Masjidil Haram juga benar sesuai dengan waktunya. Orang Yahudi masih bersikukuh, masih ngayal yang benar itu adalah Masjidil Aqsa. Itu para nabi ya kiblatnya ke sana. Maka Allah menjawab kesombongan mereka itu dengan mengatakan, dengan berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya albir, kebaikan itu bukan menghadapkan ke timur atau ke baratnya, tapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Masjidil Aqsa atau bukan Masjidil Haramnya. Itu adalah bentuk ketaatan. Tetapi inti daripada ketaatan itu ada di dalam mentaati perintah Allah. Ada di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bukan timur, bukan baratnya Bapak Ibu. Kalau
mohon maaf, mungkin andaikan kita berada di tengah lautan Bapak Ibu, tengah laut, ujung ke ujung cakrawala, tidak bisa tahu mana arah timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut, nggak tahu. Terus kita sholatnya menghadap kemana? Salah satu senior kami di Aceh Bapak Ibu, di Dayah, di pondoknya, ketika hujan banjir kemarin itu tersangkut di pohon, belum bertahan di situ sampai subuh, sholat subuhnya juga di pohon. Ya, menghadap ke arah kiblat sesuai dengan yang bisa dilakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, kalau kita nggak tahu ke arah kiblat atau di hutan belantara, kita nggak tahu arah kiblat, terus kita menghadap kemana? Kiblatnya mana Pak? Sesuai dengan yang kita mantepi. Ini pokoknya kayaknya ini yang saya mantap ya sudah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kita menghadap, kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kita yang tidak tahu arah. Tapi yang tahu arah ya harus disesuaikan dengan ilmu, disesuaikan dengan kompas ya. Karena mentaati Allah Subhanahu wa taala itu adalah inti. Sementara bentuknya bisa berupa menghadap ke Masjidil Haram, bisa menghadap ke Masjidil Aqsa. Puasa atau makan itu adalah salah satu bentuknya. Intinya adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau kita di tanah air tanggal 9 Dzulhijjah, maka ibadah yang utama adalah berpuasa, puasa Arafah, menghormati kaum muslimin yang sedang wukuf. Sementara kaum muslimin yang berada di tanah Arafah justru yang lebih utama adalah tidak berpuasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau minum susu di tengah-tengah kaum muslimin agar dilihat bahkan di atas onta. Ini menunjukkan bahwa memang yang utama tidak berpuasa ketika kita berada di tanah Arafah, agar lebih kuat dalam berdoa, berzikir kepada Allah. Hari-hari tasyrik ibadahnya ya makan. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Berarti ibadahnya bisa bermacam-macam bentuknya, tetapi intinya adalah, hakikatnya adalah bagaimana kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan barat timurnya, bukan utara selatannya, tapi sejauh mana kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kullun min 'indi rabbina. Bapak Ibu, ini diantara permisalan. Inilah qadarullah, andaikan Bu, andaikan terjadi perang dunia ketiga, saling lempar roket. Salah satu roket mungkin menyasar ke Ka'bah Bapak Ibu. Andaikan Ka'bah hancur, misalkan hancur gitu. Terus kaum muslimin menghadap kemana sholatnya? Ka'bahnya sudah hancur Pak. Menghadapnya ke Ainul Ka'bah, tempat yang tadinya Ka'bah dibangun, dan di situ menghadap ke situ meskipun sudah tidak ada bangunan. Ini sekaligus menguatkan keimanan kita bahwa kaum muslimin itu tidak menyembah Ka'bah. Kaum muslimin tidak menyembah batu, tapi itu sebagai pusat untuk menyatukan semua arah. Tapi insya Allah tetap akan dijaga ya Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa arsala alaihim thayran
ababil, burung yang bergerombol yang menjaga. Kalau dirusak dalam artian ingin direnovasi, bisa terjadi seperti yang pernah terjadi di zaman kakeknya Rasulullah. Tapi kalau ingin seperti Abroha, ya Allah insya Allah akan tidak membiarkan rumahnya dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Bapak Ibu yang kami hormati, a'azzani Allah wa iyyakum, lebih penting sekali ini Bapak Ibu di bulan Rajab menurut para ulama, sebagaimana Abu Bakar Al-Balkhi itu menyebutkan bahwa Syahrul Rajab itu Syahrul Zar, bulan untuk menanam tanaman kebaikan. Kemudian berikutnya Syahrul Sya'ban, 9 hari lagi itu adalah Syahrul Syaqiyizar, bulan untuk menyirami tanaman, merawat. Kemudian bulan Ramadan untuk panen, hasaduz zar'i, untuk memanen. Jadi sudah mulai kita tanam sejak Rajab ini amal-amal kebaikan, tinggal nanti kita panen di bulan Ramadan. Masalul Rajab masalur rih, kata beliau lagi, Rajab itu seperti angin yang mendatangkan awan. Maka masalul Sya'ban, perumpamaan Sya'ban itu masalul ghaim, seperti mendung. Kemudian masalul Ramadan, perumpamaan Ramadan itu masalul matar, seperti hujan. Semalam hujan nih Bapak Ibu, alhamdulillah sudah tutup hujannya, sehingga pagi hari ini kita mendapatkan cuaca yang cerah, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas menyambut rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, a'azzani Allah wa iyyakum, amal-amal penting harus segera kita siapkan di bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas bahwa kebaikan di bulan Rajab ini dilipat gandakan. Maka ibadah yang kita kerjakan di bulan Rajab lebih utama daripada ibadah di bulan Syawal misalkan, atau Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Yang paling istimewa Ramadan. Kemudian ada 4 bulan yang dimuliakan ini, maka kalau bisa perbanyak amal kebaikan. Kemudian juga keburukan nilainya juga semakin besar nilainya. Nilainya besar karena ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, kok kita isi dengan keburukan. Karena Bapak Ibu, mari sisa hari-hari Rajab ini kita muliakan dengan amal-amal terbaik kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di antara tanda ketakwaan dalam hati kita itu kita berusaha untuk mengagungkan bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah juga ingatkan, sum minal hurumi watruk, puasalah di bulan-bulan haram, di 4 bulan yang dimuliakan itu perbanyak, watruk, dan tinggalkan. Artinya ini tidak wajib. Boleh kalau ingin memperbanyak puasa, boleh juga tidak berpuasa karena memang tidak wajib, tetapi utamanya sangat besar apabila kita bisa memaksimalkan untuk amal-amal ketaatan. Ada puasa yang kelak akan kita panen menjadi puasa wajib di bulan Ramadan, ada qiyam yang nanti kelak juga kita panen menjadi syahrul qiyam, ada Al-Quran yang kelak juga akan kita panen ketika bulan Ramadan, syahrul Quran, dan seterusnya Bapak Ibu. Maka tidak heran kalau sudah mempersiapkan
Ramadan dari Rajab, Sya'ban, nanti Ramadannya tinggal berjalan mulus insya Allah. Tidak seperti kebanyakan yang sudah terjadi, awal-awal Ramadan semangat, tengah-tengahnya menurun, ya kan? Baru ketika akhir-akhir baru sadar kembali. Ya, karena memang tidak dipersiapkan sejak Rajab. Maka penting sekali kita memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah ini dengan amal-amal ketaatan. Demikian Bapak Ibu, pengantar singkat yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masih ada waktu untuk tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Persilahkan dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang mengajukan pertanyaan. Setelah itu baru kita berikan ke Ustaz Syekh Adli Jaga. Silakan, ada satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar tadi bahwa tahun itu ada dua, ada Masehi, ada Miladiah. Nah, kita sekarang ini kan melaksanakan untuk yang kita pakai kan bukan Hijriah, tetapi Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Apakah ini kita dalam kondisi kalah kalau seperti ini? Ya. Apa ada upayanya